Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan petunjuknya buat kita dan menjadikan kita orang-orang Islam. Itu nikmat yang agung yang seharusnya kita bersyukur menjadi seorang muslim. Kita tidak mengatakan Allah itu tiga. Kita tidak beribadah kepada benda-benda yang dipertuhankan oleh manusia, tapi kita hanya beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Akhi ukhti rahimakallah, sejak terjadi serangan terorisme di negeri kita, tidak sedikit dari non-muslim, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha yang menuduh bahwa Islam bukanlah agama yang cinta kedamaian. Islam adalah agama teror. Bahkan ada yang mengatakan Al-Quran menjadi sumber inspirasi untuk para teroris. Buktinya, negeri-negeri Islam banyak yang kacau. Buktinya tidak sedikit oknum dari umat Islam yang melakukan aksi bom bunuh diri. Buktinya ditemukan di dalam Al-Quranul Karim ayat-ayat yang memerintahkan untuk membunuh, dan Quran itu ditemukan di rumah teroris. Dijadikan alat bukti. Subhanallah jemaah. Sebagian umat Islam mengekor. Ekor selalu di belakang. Terhadap ucapan-ucapan yang menyerang Islam. Seharusnya mereka membela Islam. Tapi Islam tidak butuh pembelaan dari orang-orang seperti itu. Jamaah rahimakumullah, Polri pun menjadikan Al-Quran sebagai alat bukti terorisme. Sehingga muncul petisi menolak Quran dijadikan alat bukti. Petisi itu dia akan dijadikan masukan oleh Polri. Bayangkan jemaah, Al-Quran yang ada di rumah setiap muslim, Qurannya yang kita baca tiap hari, yang ada di masjid-masjid umat Islam, yang ada di hati jutaan umat Islam, yang setiap sholat mereka membaca Al-Quran Karim, dijadikan alat bukti teroris. Namun MUI yakin bahwa Polri tidak mungkin menjadikan Al-Quran sebagai alat bukti terorisme. Mungkin seperti itu informasi yang ana tangkap dan masih menjadi kontroversi. Akhi ukhti, ana akan jumping ke informasi lainnya. Beberapa hari yang lalu, itu terjadi pembunuhan di Texas, di sebuah sekolahan yang pelakunya adalah remaja berumur 17 tahun. Dia menembaki secara brutal anak-anak di sekolah sehingga tewas 10 orang. 9 diantaranya adalah siswa, dan 1 dari mereka adalah guru. 12 orang dilarikan ke rumah sakit. Yang ana heran, ana membaca beberapa media di negeri kita. Yang ana baca, semuanya tidak menyebutkan aksi tersebut sebagai aksi teror. Ada apa? Mereka hanya menyebutnya penembakan brutal. Mungkin ana yang salah. Mungkin ana yang kurang teliti membaca. Mungkin karena pelakunya non-muslim. Kalau muslim ceritanya akan berbeda. Kemudian ditemukan di sekolah itu juga, di lokasi tersebut ditemukan ada bom pipa, ada bom rice cooker. Itu anak muda, remaja yang membawa.
Namun lagi-lagi, aksi itu tidak dicap sebagai aksi teror. Seakan-akan media bersepakat, bersekongkol untuk memojokkan umat Islam. Teroris Muslim. Kalau non-Muslim, nggak bisa disebut teroris. Penembakan brutal, atau disebut apa sajalah. Jamaah, apa penyebabnya? Semuanya memerangi Islam. Kita umat Islam baca Qur'annya. Ini Allah turunkan Al-Quran bukan untuk ditaruh. Engkau menyelesaikan kitab-kitab yang bertumpuk-tumpuk, yang menjadi sarjana hukum, doktor di hukum, tapi Quran nggak pernah selesai dibaca. Perlu dibaca tafsirnya. Perlu dikaji semuanya tentang Al-Quran Al-Karim. Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 120. Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 120. Allah mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridha. Sampai kapan? Sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Jemaah, mereka tahu. Peneliti-peneliti mereka, penulis-penulis mereka telah menyebutkan bahwa Islam bakal kembali mewarnai dunia ini dengan segala warna yang indah untuk dunia ini. Semua ideologi, pemahaman, pemikiran yang dibuat manusia akan terasingkan dan diabaikan. Ahibati fillah, kembali kepada tuduhan terorisme kepada Islam, kepada umat Islam. Al-Quran dijadikan alat bukti, kitab-kitab para ulama dijadikan rujukan oleh terorisme, oleh para teroris. Mungkin ada oknum-oknum yang lakukan. Tuduhan ini bermuasal dari pandangan mereka bahwa di dalam Al-Quranul Karim terdapat banyak ayat yang menyuruh umat Islam untuk berperang. Ada ayat-ayat yang memerintahkan untuk membunuh, menebas leher. Dan kitab ini akhirnya dijadikan kitab teror karena adanya ayat-ayat tersebut. Karena apa? Kata mereka, nggak mungkin kitabullah, kitab yang turun dari Allah, yang Allah itu Ar-Rahman, yang Allah itu pengasih, kemudian ada perintah untuk membunuh, untuk menebas leher. Ujungnya nih, mereka akan meragukan keabsahan Al-Quranul Karim, kesucian Al-Quranul Karim, asal Al-Quranul Karim dari Allah Jalla Jalla akan diragukan oleh mereka. Masa kitabullah seperti itu? Dan itu yang kita lihat. Dan sebenarnya ini adalah permainan lama, bukan baru, jemaah. Usaha untuk menumbuhkan keraguan di diri umat Islam dengan kitab mereka sendiri, itu adalah permainan lama. Yang dilakukan oleh siapa? Oleh mereka yang di luar Islam. Dan umat Islam dijadikan alat oleh sebagian dari mereka. Akhi ukhti rahimakallah, ana setuju. Setuju apa? Setuju bahwa ada ayat-ayat yang memerintahkan untuk berperang di dalam Al-Quran Al-Karim. Ada ayat-ayat yang memerintahkan untuk membunuh di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan itu tidak masalah. Karena memang seperti itu adanya. Kita tidak memungkirinya. Dan umat Islam bangga dengan kitabnya. Dengan Al-Quran ini bangga dia. Ada ayat itu merupakan ayat kebanggaan buat umat Islam. Dan tidak perlu ditutup-tutupi. Semua orang bisa mengakses Al-Quranul Karim. Mereka semua bisa membaca, bisa mendownload, dan melakukan apa saja dengan Al-Quranul Karim dengan mudah. Tapi ingat, di kitab Allah berjanji akan menjaganya. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, kami yang benar-benar telah menurunkan Al-Quran dan kami bakal jaga tuh Quran. Nggak ada yang bisa menyelewengkan Al-Quran tidak seperti kitab-kitab sebelumnya. Tapi pertanyaannya, apakah hanya Al-Quranul Karim yang mengandung perintah untuk berperang, untuk membunuh? Atau ternyata ayat-ayat yang berkaitan dengan membunuh dan berperang ada di kitab-kitab yang sebelumnya? Ada di dalam Taurat, ada di dalam Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru. Kitab Taurat yang menjadi sandaran buat orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka telah melakukan pembantaian di berbagai penjuru dunia dan sampai hari ini. Itu ternyata dalam kitab mereka ada perintah-perintah untuk membunuh yang sangat brutal. Palestina dikuasai oleh orang-orang Israel, penduduknya ditindas, dibantai, diusir, namun ternyata mereka tidak pernah disebut sebagai teroris. Apakah dalam kitab suci tersebut tidak ada perintah untuk berperang? Ada. Kalau antum masuk ke mesin pencari Alkitab digital, masukkan kalimat saif dalam bahasa Arab, pedang dalam bahasa Indonesia, Anda dapatkan ketika Anda masukkan kata-kata saif, itu hampir 400 kali disebutkan dalam Taurat, Perjanjian Lama. Belum lagi yang ada di dalam Perjanjian Baru. Berulang-ulang tuh, pedang-pedang, bantai, bunuh, tombak. Baca perintah-perintah tersebut. Dan mungkin anak akan ambilkan contoh. Contohnya buka nih Perjanjian Lama, Kitab Kejadian. Kitab Kejadian bab 27-40. Apa disebutkan di situ? Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu, tetapi akan terjadi kelak ya perubahan nanti. Disebutkan engkau akan hidup dari pedang. Kemudian ada yang lebih sangar dari itu. Perintah untuk membunuh wanita-wanita, anak-anak. Ada tuh dalam kitab Taurat, ada. Dan banyak. Contohnya, buka kitab Mazmur bab 137 ayat ke-9. Disebutkan di sini, di ayat yang sebelumnya, hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Tuh, memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Lihat bagaimana secara gamblang mereka untuk membunuh wanita dan anak-anak tanpa kasih sayang. Kemudian di kitab Samuel bab 15 ayat 3. Kitab Samuel bab 15 ayat 3. Buka kitabnya. Ini akan ditampilkan di sini juga supaya kita bisa melihat dengan nyata. Kalau kita tidak berdusta, kita tidak mengada-ngada bahwa di dalam kitab Taurat ada perintah untuk membunuh yang brutal sekali. Nih di ayat 3 dari bab ke-15 disebutkan, mulai ayat 2 Anda bacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan. Laki-laki maupun perempuan. Nah, disebutkan dalam sini. Kanak-kanak maupun anak-anak.
yang menyusu, afwan, disebutkan kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Bayangkan, sama sekali tidak ada kasih sayang. Wanita dibunuh, lelaki manapun dibunuh, anak-anak yang menyusui dibantai, dibunuh. Apa dosa mereka? Tidak hanya di situ, binatang-binatang mereka musnahkan. Apakah seperti itu Islam? Cari itu ayat dalam Al-Quran Karim yang memerintahkan untuk membunuh wanita, membunuh binatang-binatang, membunuh bayi-bayi. Ana baru faham kenapa ketika tentara salib datang dari Eropa masuk ke Palestina, itu anak-anak disembelih sama mereka, dilemparkan dari menara-menara oleh mereka. Kenapa tatkala Serbia menyerang Bosnia, wanita-wanita dibelah perutnya, bayinya dikeluarkan? Karena mereka baca dalam kitab mereka ada perintah untuk itu. Mana yang lebih pantas dijadikan kitab teroris sebagai bukti teroris, sebagai alat bukti teroris, ya? Al-Quran yang tidak ada perintah untuk seperti itu sama sekali. Baca jamaah, supaya kita sadar, umat Islam jadi sadar, nggak dibodoh-bodohin terus. Kita harus pinter dan bangga dengan Islam kita, bangga dengan Qurannya, bangga. Nggak seperti yang ada pada kitab mereka. Ya, kita percaya, umat Islam percaya dengan Taurat dan Injil, tapi kitab itu sudah mengalami penyimpangan. Kemudian lihat perjanjian baru. Di Matius bab 10 ayat 34-35. Kalau Nabi kita Muhammad alaihissalam jelas-jelas dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali rahmatan lil alamin. Di Matius 10 ayat 34-35 apa disebutkan di sini? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jamaah, apakah ada ayat yang seperti ini dalam Al-Quranul Karim? Isinya semua rahmat. Al-Quran antum buka di ayat pertama, antum akan dapatin Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ahibati fillah, Ana tidak akan membahas tentang Alkitab. Namun ketahuilah bahwa kitab suci yang diturunkan dari Allah, yang asalnya dari Allah, di situ ada perintah untuk berperang. Kalau memang adanya ayat-ayat tentang perang membuat kitab itu menjadi kitab teroris, maka Alkitab lebih pantas disebut kitab teroris. Kenapa media diam? Berapa banyak korban perang yang dilakukan orang Nasoro? Kita di Indonesia dijajah 350 tahun oleh orang-orang yang notabene Nasrani. Mereka membawa 3, atau mereka mencari 3, 3G. Gospel, yang pertama tuh, glory, dan kemudian gold. 350 tahun kita dijajah. Dan itu kedatangan Belanda ke negeri kita, kedatangan Portugal ke negeri kita, itu perintah siapa? Perintah Paulus pada waktu itu. Baca sejarah lagi, bahwa mereka datang dengan arahan dari kitab mereka. Lalu mereka tidak disebut sebagai teroris. Sejatinya memang ada udang di balik batu. Antum bisa lihat Donald Trump yang akan memindah ibu kota Israel ke Yerusalem, tidak pernah dituduh teroris. Anak-anak kecil yang membela negerinya mungkin dengan melempar batu dituduh teroris.
Yahudi yang membawa senapan, mereka adalah orang-orang baik. Mereka adalah orang-orang yang cinta kedamaian. Buktinya apa? Buktinya mereka bunuh tuh anak-anak. Itu bukti cinta kedamaian. Jamaah rahimakumullah. Ya, setelah kita mendengarkan itu, pantaskah Al-Quran dijadikan alat bukti untuk kasus teroris? Sejatinya kita mayoritas muslim. Polri mayoritas muslim. Orang-orang pemerintahan mayoritas muslim. Tunggu video selanjutnya tentang ayat-ayat perang dalam Al-Quran. Kenapa ada ayat-ayat perang dalam Al-Quran? Nantikan di video selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.